kita semua. Bapak Ibu, COVID-19 masih menjadi momok kita bersama. Jumlah warga yang terpapar bukannya menurun atau melandai, tapi justru terus merangkak. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang pertumbuhan COVID-nya meroket. Sejumlah rumah sakit mengklaim kewalahan menampung pasien COVID. Rumah-rumah isolasi pun penuh. Pemerintah juga dibuat kalang kabut, tidak hanya mengurusi mereka yang terpapar. Tapi adanya tampak paling nyata, yaitu menghujamnya ekonomi. Sektor-sektor bisnis banyak yang meredup. Pariwisata bahkan paling terimbas. Tentu tidak terkecuali para pelaku usaha batik. Kota Pekalongan sebagai kotanya pengrajin dan penjual batik khas Pekalongan tentu paling terdampak. Seperti apa dampak corona yang dirasakan para pelaku usaha batik di Kota Pekalongan, terus berapa besar dampak itu dari sisi kerugian maupun omset. Lantas upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan menangani itu semua? Hari ini kita akan mendiskusikan topik tersebut bersama dengan Ibu Sekda Kota Pekalongan, Ibu Sri Ruminingsih SE MSI. Ibu Sekda juga didampingi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, ada Ibu Chandra, Kabid Koperasi dan UMKM, kemudian dari Dinas Kesehatan, Bapak Budi juga sudah hadir juga. Sesuai tema diskusi pada pagi hari ini, geliat pelaku usaha batik di tengah pandemi COVID-19, Ibu Sekda akan menjelaskan upaya dan langkah Pemkot Pekalongan menangani dampak ekonomi yang dirasakan para pelaku usaha batik, juga para warga yang selama ini menggantungkan dari usaha batik. Selain Ibu Sekda dan juga jajaran pemerintah Kota Pekalongan, hadir bersama kita dalam Zoom meeting pada siang hari ini ada pelaku usaha batik, kolektor, pemerhati batik dari kalangan media serta warga. Sebelumnya kami sampaikan bahwa diskusi ini hasil kerjasama antara Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19 Pusat. Pertama saya akan ke Bu Sekda dulu. Apa kabar Bu Sekda? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini Bu Sekda mungkin bisa dijelaskan ini Bu Sekda ini di tengah kesibukan Ibu, tips khusus agar tetap sehat dan bugar di tengah kondisi saat ini mungkin bisa dibagikan untuk kita bersama ini Bu Sekda. Ya. Terima kasih Pak Sulis ya. Ini terkait dengan kondisi Kota Pekalongan khususnya dan juga kita ya dari para ASN ini yang memang ya selalu harus siaga walaupun kondisi pandemi karena kita memang harus terus tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat, pendampingan dan sekaligus juga upaya untuk pendisiplinan terkait dengan pelaksanaan prokes. Ya, mungkin secara umum Pak Sulis, Kota Pekalongan ini saat ini kondisinya masih zona oranye tapi mendekati zona merah. Yang terpapar juga sudah cukup banyak, 1.265. Yang meninggal 82 Pak Sulis, termasuk juga ASN kita ada yang sudah meninggal juga, 4 orang. Sehingga kita memang terkait dengan layanan harus tetap jalan, pemerintahan harus tetap jalan. Kita memang tidak yang work from home khususnya bagi yang rentan, bagi yang menderita punya penyakit, juga yang hamil itu kita minta untuk work from home. Kemudian karena kita memang banyak yang layanan langsung, terutama di kelurahan dan kecamatan, ini kita melakukan pengurangan jam kerja, tapi penetapan prokesnya harus tetap berjalan dengan baik. Kemudian juga penyemprotan disinfektan ini dan teman-teman untuk tetap selalu tentunya meningkatkan imannya, meningkatkan imunnya agar kita bisa aman, itu yang kita selalu lakukan. Mudah-mudahan kita tetap bisa melayani, mungkin itu. Amin. Secara umum kalau terkait dengan ekonomi, ya memang tentunya sangat terpuruk akibat dampak COVID ini, apalagi pada awal-awal awal-awal mulainya pandemi ini, kemudian juga di beberapa wilayah mengadakan pembatasan berskala besar seperti itu, ini juga sangat berdampak. Dan juga kebetulan Pekalongan ini sebagai ya
pusat batik ya, pusat batik ini kan juga melakukan suplai di beberapa wilayah juga. Ini yang dirasakan dampaknya pada para pengrajin ini. Namun ya kita harus tetap semangat ya, bagaimana teman-teman yang mendampingi dari sisi teknis ini untuk mengajak mereka dengan berbagai upaya yang dilakukan dari sisi upaya untuk pemulihan ekonomi. Prokes tetap jalan, namun juga pemulihan harus dilakukan. Upaya mendorong pemulihan ekonomi harus kita lakukan dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Pekalongan. Tentunya itu Pak Sulis. Ya, upaya mendorong ekonomi agar tetap berjalan khususnya bagi pelaku usaha batik, karena ini kan banyak warga Pekalongan yang menggantungkan hidupnya dari usaha batik ini, dari pengusaha sampai karyawan dan keluarganya, Bu Sekda ya. Secara spesifik mungkin bisa disampaikan Bu Sekda, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk membantu ini agar terdorong ekonominya terus merangkak naik. Ya. Dari sisi upaya untuk produksinya Pak ini, dari sisi upaya untuk produksinya, karena memang sudah diproduksi, namun mungkin pemasarannya itu kurang ya. Ini kita mendorong untuk melakukan pemasaran secara online atau digital marketing, baik itu oleh para pelaku usaha yang memproduksi di rumah, ataupun yang sudah memiliki outlet ataupun di pasar-pasar sentra batik, seperti itu sudah didorong untuk melakukan itu. Berbagai pelatihan dilakukan, baik kita menggandeng oleh teman-teman dari Kominfo, kemudian dari Perindakop ini Dindakop UMKM, dan juga dari Kadin. Ini kita bersinergi untuk melakukan pelatihan-pelatihan terkait digital marketing. Dan alhamdulillah mungkin banyak yang mengikuti, namun juga yang sekarang sudah beralih untuk ini ya, di samping melakukan pemasaran konvensional, mereka juga ternyata sudah melakukan memulai digital marketing ini. Jadi masih tetap bisa memasarkan, walaupun berkurang, tapi juga tidak terlalu drastis turunnya seperti itu, tetap bisa dilakukan. Kemudian dari pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan adaptasi, kita menggandeng para UMKM ini di dalam, kalau kemarin mungkin kita para penjahit, para UMKM yang istilahnya juraganya itu ya kan, mereka punya penjahit dan lain-lain, kita libatkan untuk membuat masker gitu ya. Ada yang dari APD ya, alat pelindung diri, ini ada yang didanai dari provinsi, itu juga melibatkan berbagai UMKM yang ada di Pekalongan, sekaligus yang didanai dari APBD Kota Pekalongan. Ya. Itu sudah beberapa tahap dan mungkin ratusan ribu yang kita buat di Pekalongan. Selain mereka juga mungkin akhirnya juga membuat tidak hanya yang pesanan dari Pekalongan saja, tapi juga daerah lain. Ini banyak yang juga memesan di Pekalongan, karena ini tidak kita membanggakan, ternyata penjahit Pekalongan ini relatif bagus jahitannya, ya kreatif dan harganya murah. Ini mereka bisa cepat pengerjaannya. Mungkin kalau kita bicara bahwa banyak penjahit-penjahit di Kota Pekalongan ini yang di Jakarta, di Tanah Abang dan lain-lain cukup banyak. Ini juga karena jahitannya sangat berkualitas. Kemudian juga mereka juga berusaha untuk melakukan menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya. Ya ternyata karena jiwa bisnis mereka ya bisa. Dan ini kami merasa bahwa justru sekarang ini digitalnya berkembang lebih pesat untuk digital marketingnya. Ya, omset, ya marketingnya setelah ini pemasaran batik di Pekalongan ini ternyata informasinya nomor 2 di Indonesia setelah Tanah Abang, setelah batik ini. Wah, luar biasa ini yang
ya 70% supporting batik ini banyak yang online sekarang, Pak. Termasuk mungkin ini ya, teman-teman yang akhirnya bagaimana tidak terlalu mengeluh ya. Dari sisi supporting sendiri, misalkan saya mengadakan rapat bersama tim kreatif Kota Pekalongan, namanya PCCF, Kalongan Creative City Forum. Kami mengundang dari berbagai unsur, baik dari pelaku usaha kuliner, pelaku usaha yang terkait dengan trading, ataupun juga hotel. Sampai hari kemarin saya tanya, berapa okupansinya untuk perhotelan Pak sekarang ini? Ternyata sudah sekitar 57%. Kalau biasanya kita mencapai 70%, ini hal yang sangat cukup tinggi untuk perhotelan. Ini Kota Pekalongan sudah rata-rata sekitar 57%. Walaupun dari Pemkot tentunya protokol kesehatan baik itu di perhotelan juga harus dilaksanakan secara ketat ya, untuk menghindari penyebaran COVID. Ini yang rantai ekonomi yang saling mendukung, karena memang Kota Pekalongan ini tidak punya sumber daya alam, Pak. Jadi ya kreativitas yang kita andalkan dari melalui kreatif, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, ini alhamdulillah ya rasa-rasanya kok suasananya tetap kondusif di Pekalongan. Mungkin itu Pak Sulis. Bisa jadi ini omset khususnya kalau kita mengacu pada tingkat penjualan, berarti dibanding pada awal pandemi sampai saat ini berarti ini penjualan atau batik sudah mulai menggeliat ya Bu ya, dengan memanfaatkan penjualan secara online Bu Sekda ya. Iya, baik yang melalui online dan juga beberapa di sentra batik tetap ini saat ini kan tetap buka. Mereka juga tidak tidak tutup 100% enggak, tapi di kayak sentra grosir, kemudian juga Setono, kemudian juga Kampung Batik, ini ternyata tetap ada pengunjungnya, Pak. Tetap ada pengunjungnya. Jumlahnya pengunjungnya tetap atau ada penurunan atau sekarang sudah mulai kembali menunjukkan kenaikan, Bu Sekda? Sekarang sudah sekitar 60-70%, Pak, dari rata-rata sebelumnya tentunya. Iya. Terutama apalagi ini menjelang Natal tahun baru ini libur. Juga ya sudah relatif meningkat ya. Walaupun teman-teman tetap ya prokesnya harus dijalankan. Mungkin itu Pak. Kira-kira dari catatan Pemkot Pekalongan ada berapa jumlah pelaku usaha batik di Kota Pekalongan sendiri, Bu Sekda? Kalau pelaku sekitar hampir 800-an ya Pak. 800, ini memang kan dinamikanya sangat dinamis ya. Tapi dari sekitar 800-an ini rantai ekonomi yang di dalamnya cukup banyak, karena mereka akan melibatkan berapa yang menjahit, berapa yang mengecap, berapa yang ini membatik dengan tulis, kemudian juga kalau itu terkait dengan pengiriman, ya rantai ekonomi yang diciptakan dari usaha batik itu sangat banyak. Termasuk juga ada yang pasang manik-manik, seperti itu cukup banyak Pak. Jadi bordir yang saling sinergi cukup banyak. Bahkan sampai yang tukang lempet pun ada Pak. Ini yang melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Yang akhirnya memberikan multiplier effect untuk lapangan kerja yang lain, walaupun sifatnya memang kayak sistem borongan ya, ada yang seperti itu ya. Bu Sekda, kalau boleh tahu sejak awal pandemi sampai sekarang apakah ada laporan pengusaha atau pengusaha batik yang terpaksa harus gulung tikar ini? Kalau yang gulung tikar tidak ada Pak. Kami kan juga selalu bertanya ya pada pelaku usaha ini. Namun mungkin ada yang mengurangi volume produksinya. Volume produksinya. Justru yang gulung tikar betul memang berhenti, itu memang ada malah beberapa perusahaan yang tidak bergerak di bidang batik. Ya. Untuk batik biasanya kan home industry. Mereka tetap melakukan, tapi mungkin mengurangi karena memang ada
pesanan yang berkurang, Yeah. atau bahkan juga ada yang beralih ke yang lain tadi, misalkan berubah ke bidang usaha lainnya, ada yang seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya, berarti itu artinya 800 pelaku usaha di sektor batik ini di Pekalongan masih tetap bertahan di tengah pandemi, Bu Sekda. Iya. Saya juga sudah bersama dengan salah satu pengusaha batik, Elvaskrat Batik Pekalongan. Saya sapa Pak Hanafi, nanti juga bisa berdiskusi dengan Bu Sekda dan juga jajarannya. Selamat pagi jelang siang, Pak Hanafi. Halo, selamat pagi jelang siang juga. Ya, gimana nih usaha batiknya Pak Hanafi? Ya, Elvaskrat ya. Untuk Elvaskrat sendiri saya sebenarnya saya selain jualan di rumah, saya juga ada salah satu kios di Pasar Grosir Sentono juga. Oh, buka di Sentono. Ya, dan memang ketika sempat ada larangan dulu awal-awal Lebaran untuk orang berpergian itu memang sangat terasa sekali buat kita. Sempat beberapa bulan memang sepi pengunjung, dan akhirnya modal kita habis untuk membiayai produksi dan membiayai karyawan, membiayai ongkos-ongkos yang lain. Ya. Kita sempat mengalami hal-hal semacam itu. Namun lambat laun kita memang harus bergerak ya dengan coba gimana kalau kita jualan online. Kita sebenarnya sudah jualan online, cuma lebih intensitasnya kita tingkatkan. Jualan online. Selain itu juga kita coba diversifikasi bisnis. Mungkin kita kalau dulu hanya menjual beberapa produk saja, ini kita coba mencari produk-produk apa yang kira-kira bisa kita jual. Mungkin seperti kayak kemarin kita jual sarung, kalau dulu cuma jual beberapa batik, kita jual produk-produk lain. Jadi kita beberapa solusinya seperti itu. Kita juga sempat dulu mengurangi jam kerja karyawan, mungkin dalam seminggu hanya masuk beberapa untuk mengurangi ongkos pekerja. Ya. Kita coba bertahan aja, dan lumayan sekarang mungkin karena orang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini ya. Jadi mungkin sekarang sudah lumayan lah, tapi belum serame dulu sebelum adanya COVID. Iya. Nah, kita juga sementara masih belum sempat produksi lagi karena permintaan juga masih belum tinggi, seperti kayak saya bikin pasmina ini saya belum produksi lagi. Karena mungkin ongkosnya kan terlalu tinggi soalnya. Iya. Dari beli bahannya mewarnai kan cukup tinggi, soalnya harga jual satu pasmina kan juga cukup tinggi, mahal, di atas 100. Ada yang paling murah tuh 80-60 itu. Namun beberapa produk tetap kita coba produksi seperti yang murah-murah itu, di celana batik atau apa. Pak Hanafi, kalau boleh tahu ini penjualan ketika normal dulu sebelum pandemi dan ketika ada pandemi sehari bisa jual berapa, istilahnya apa? Omset ya. Omset lumayan lah, rata-rata bisa di atas 300.000, 500.000 sehari. Sehari. Ya, itu sudah lumayan. Itu sebelum pandemi atau waktu pandemi aja? Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi, apalagi dulu kan sempat rame, terus tiba-tiba ada tol, sempat turun lagi, terus akhirnya ada interchange itu, kita naik lagi, terus tiba-tiba Lebaran diantar pandemi ya. Sebenarnya kita jadinya kita tidak ada patokan ramenya itu seperti apa gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau dibandingkan ketika 2 atau 3 tahun yang lalu ya sangat jauh sekali bandingannya. Dulu kita sehari bisa rata-rata omset penjualan barang itu sekali 500 ke atas. Gitu. Iya. Bahkan bisa 1 juta sehari kalau pas liburan Sabtu Minggu, pas orang-orang Jakarta rame, pagi Lebaran menjelang Lebaran tuh panen-panennya pengusaha batik itu. Oke. Pak Hanafi, mungkin ini sudah sama kita, ini Ibu Sekda dan jajaran pemerintah Kota Pekalongan. Tadi Ibu Sekda sudah menyampaikan program-program yang dilakukan oleh Pemkot Pekalongan untuk mendorong geliat ekonomi pengusaha batik agar bisa bertahan atau kemungkinan bisa naik di tengah pandemi ini.
Ada yang disampaikan ke Bu Sekda dan jajaran Pemkot Pekalongan ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya memantau sendiri di lapangan, langkah-langkah dari Pemkot sudah cukup baik. Dengan menggelar beberapa event, terus mendorong orang-orang seperti kita untuk beralih berdagang dengan media-media online, memfasilitasi berbagai macam halnya. Cuma memang persaingan itu memang sekarang beda. Sekarang siapapun orang dengan modal 50.000 pun tidak bermodal pun bisa jualan batik. Ya. Yeah. Kalau online kan seperti itu. Betul. Ya, jual gambar aja sudah merasa berjualan batik ini seperti itu. Terus kalau di kasus kayak kita di Stono kan memang bukan milik pemerintah ya, swasta. Yeah. Jadi kita tidak bisa berharap lebih untuk bagaimana meramaikan Stono ya. Kita ya terima-terima aja seperti yang sekarang kita terima. Yeah. Kita tidak juga bisa berharap kalau masalah pasar ya. Yeah. Seperti itu ya. Kita berharapnya sih kunjungan wisata ke depannya ke Kota Pekalongan semakin meningkat. Ya, promosi batik Pekalongan ke berbagai daerah semakin masif sehingga orang kalau dengar Pekalongan ya batik kita. Saya juga sering cerita-cerita ke teman-teman saya yang di luar kota atau apa. Kalau kata Pekalongan ya kata keduanya batik ya. Itu mempermudah kita lah untuk akhirnya selling produk-produk batik dari kita ini. Oke, baik, Pak Nepi. Saya kembali ke Bu Sekda. Bu Sekda, upaya apa yang sudah disiapkan selain tadi penjualan secara online, promosi mungkin persiapan ya, ketika nanti mudah-mudahan tahun depan corona sudah mulai menurun, sudah bisa diatasi. Antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan, khususnya untuk promosi. Tadi salah satunya Pasar Sentono ya, ini ternyata bukan milik pemerintah Kota Pekalongan ya Bu Sekda ya? Ya Pak Sulis, terkait dengan Pasar Stono, ini memang dikembangkan oleh para pengurus Koperasi Batik Stono Pak. Mereka punya lahan, kemudian mereka mendirikan pasar batik itu, dan para produsen batik atau pengrajin batik ini menyewa tempat atau toko yang ada di pasar grosir. Dan ini perkembangannya luar biasa walaupun dikembangkan oleh swasta lah, bukan pemerintah. Tentunya pemerintah kota mendorong ini. Beberapa waktu yang lalu kita memang terkait dengan mungkin sarana prasarana yang pembangunan jalannya, kemudian paving ada beberapa. Ini juga kita supporting dari hibah pemerintah tentunya. Termasuk juga beberapa dulu kita pernah untuk sarpras misalkan dari perkantorannya ini untuk komputer dan lain-lain, dulu kita pernah juga menyampaikan itu. Kemudian dari sisi upaya pemasaran tentunya kita memang ya event-event pameran kan biasanya kita gelar Pak. Yeah. Dengan mendatangkan berbagai pengunjung dari berbagai daerah, peserta juga dari berbagai daerah, secara otomatis mereka juga belanja yang ada di Pekalongan, baik itu dari sisi kuliner maupun batiknya. Namun di masa pandemi ini kan memang susah untuk kita akhirnya event-event itu kita pending semua, kita tunda. Untuk 2021 kami memang sudah menganggarkan kembali. Walaupun nanti konsepnya mungkin akan berubah, ada perubahan. Bagaimana konsep untuk pemasaran ataupun pameran ini secara virtual. Secara kemudian, virtual ya. Dari sisi kebijakan bagaimana mendorong ini, Pekalongan juga terkait dengan inovasi, bagaimana menggeliatkan kembali sarung batik ini. Apalagi tetap pada masa pandemi ini juga kita selalu dorong terus karena Pemkot itu ASN-nya setiap hari pakai batik Pak, kecuali Jumat juga pakai sarung kita. Oh, batik pakai sarung. Ya. Kalau ibu-ibunya Bu? Hari Selasa itu walaupun kita ada bajunya putih ya, karena putih itu
kita tetap ada action batiknya, ya. Okay. Ada hiasan batiknya, ada kombinasi batiknya. Ini sehingga kami berharap bahwa dengan ASN selalu memakai batik ini juga akan mendorong produksi paling tidak di teman-teman di Kota Pekalongan ini. Di samping ini juga sudah diikuti oleh beberapa wilayah di sekitar kami, termasuk Batang maupun Kabupaten Pekalongan juga menggunakan sarung batik ini. Di samping menghidupkan nguri-nguri budaya sarung ini, dan kita sudah daftarkan juga sebagai indikasi geografis sarung ini terkait dengan budaya tradisi Kota Pekalongan. Kemudian kemarin kita juga menyelenggarakan fashion show, ya, fashion show dari yang kita dengan terbatas, namun juga kita virtualkan dari pengadaan lomba untuk mendorong kreativitas dari para desainer muda, desainer batik di Pekalongan ini untuk juga ikut aktif. Ternyata yang ikut cukup banyak, muda-muda, dan juga hasil kreatifnya luar biasa. Kami ini sehingga saya juga yakin mudah-mudahan ini yang namanya batik itu tidak pernah mati, Pak, selalu beregenerasi dan juga mengikuti tren perkembangan yang ada. Ini ternyata pesertanya juga banyak relatif muda, sangat kreatif, sangat inovatif. Mudah-mudahan ini makin menguatkan batik Kota Pekalongan sebagai kota batik ini makin menguatkan, dan itu kita gelar juga secara virtual, ya. Ini berarti menandakan bahwa inovasi ini tak pernah mati, kreativitas itu selalu bergerak, dan muncul para desainer muda, para baik itu desain fashion, desain batik, ini sangat bagus, dan kami rasa juga tidak kalah dengan kota-kota besar. Kalau ini nanti bisa dikembangkan, kami berharap itu juga menjadi ajang promosi Kota Pekalongan ini. Kemudian juga para pembatik ini juga nantinya bagaimana mengemas antara produksinya dan juga desain fashionnya, mengikuti tren yang memang baik, memang berkembang pada masanya, kemudian juga mengarah ke yang lain juga, bahwa batik sebagai desain interior pun juga bisa mengarah ke sana. Ini yang kami inginkan, bahwa ternyata ini bisa berkembang. Ya memang mungkin hambatannya terkait dengan yang keorisinilan itu, ya. Kalau batik itu kan memang dengan bentang lilin, kemudian juga malam, ya, malam, bentang malam, kemudian juga cap atau canting tulis atau kombinasi keduanya. Kadang kita memang bersaing dengan printing yang mungkin tadi disampaikan Mas Hanafi, sekarang ini juga printing itu marak baik di online yang motifnya motif batik ini, yang kadang-kadang orang tidak tahu membedakan mana itu batik asli, mana itu yang hanya tekstil motif batik gitu aja. Bu, tadi untuk fashion show-nya desainernya itu hanya dari Pekalongan saja atau dari luar Pekalongan juga ada yang ikut, Bu? Atau khusus hanya Pekalongan saja itu? Pesertanya khusus dari Pekalongan, karena kita memang pengen menggali dari potensi-potensi yang ada di Pekalongan. Wah, ini boleh berbangga ini, Pekalongan punya banyak stok calon desainer handal ya, Bu, ya? Yang akan meneruskan tradisi. Pesertanya 50-an, Pak. Oh, 50. Wah, luar biasa. Ini baru pertama kali atau sudah sering kali atau setiap menjadi event tahunan, Bu Sekda? Ini sudah sering kita lakukan, ya. Bahkan mungkin 1 tahun bisa 2 kali. Tapi di masa pandemi ini ya memang kita tidak bisa mengundang banyak tamu, sehingga kita melakukannya secara virtual hanya dengan tamu yang terbatas, dan rasa-rasanya cukup Pak. Mungkin kalau mau melihat di YouTube itu bisa dilihat, Pak. Bisa lihat, Bu Sekda, ya. Ini sudah bersama kita juga warga Pekalongan, Bu Sekda. Ada Ibu Dwi Rizky, Mbak Dwi. Selamat siang, Mbak Dwi. Mbak Dwi,
Ini warga Pekalongan. Ada yang disampaikan ke Bu Sekda atau ke pengusaha batik, Mbak Dwi? Silakan. Iya. Gini Bu, kan saya ini sebagai warga Pekalongan, saya juga kebetulan rumah saya itu kan juga dekat dengan sungai gitu lah Bu. Nah itu setiap hari, emang sih indikator kita kan biasa kalau sebut kalau batiknya lancar, sungainya juga berubah warna gitu Bu. Nah itu kira-kira ada nggak Bu solusi biar limbah batik itu bisa teratasi lebih baik? Oke. Itu aja Mbak Dwi. Iya. Penanganan limbah usaha batik ya. Oke. Bu Sekda mungkin bisa ditanggapi, monggo Bu Sekda. Terima kasih nih Mbak Rizky ya dan Pak Sulis ya. Kaitannya dengan bagaimana penanganan limbah di Kota Pekalongan. Ya. Memang limbah ini menjadi permasalahan walaupun ini tidak murni dihasilkan oleh batik ya. Limbah ini adalah limbah yang juga ada dari mungkin printing, ada juga dari washing jean ini, dan penyuplainya itu tidak hanya mungkin yang ada di Pekalongan, tapi juga dari kabupaten tetangga, karena dari hulu ke hilir juga. Kemudian upaya sudah dilakukan, memang kita yang pertama, kita sudah membuat beberapa IPAL komunal untuk sentra-sentra industri batik. Ada sentra IPA komunal yang ada di Jenggot, itu di sana ada sekitar menampung sekitar 56-an industri, kemudian home industri, kemudian juga ada di Kauman, ini ada sekitar 28 industri yang masuk limbahnya di IPAL tersebut, kemudian ada IPAL Banyurip, dan IPAL Pringrejo ya, Pringlangu. Ini sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitasnya juga kita lakukan. Hanya saja di samping itu untuk yang printing, yang ini yang memang pabrikan ini kan sudah ada aturannya bahwa memang harus punya IPAL, IPAL mandiri mereka yang wajib untuk itu ya Bu ya. Wajib itu. Kalau tidak ini bisa ditutup, apalagi undang-undangnya sekarang ini. Undang-undang lingkungan hidup itu Bu ya. Ya, undang-undang PPLH. Ini yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan koordinasi untuk dengan kabupaten tetangga, ini kita juga sudah melakukan MOU bersama dengan Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan terkait dengan upaya penanganan limbah. Karena ini memang lintas sektor, lintas daerah, ini ya memang kami juga meminta untuk berkoordinasi, istilahnya ngeluh ke provinsi juga Pak. Hanya di kabupaten mungkin juga sudah dibangunkan IPAL dari provinsi. Kami berharap itu juga bisa jalan. Jadi kalau kita itu berada di hilir, jadi kan alirannya ya kita terima sampahnya, kita terima limbahnya, gitulah. Ini kami minta untuk fasilitasi untuk saling sinergi dan koordinasi ini dengan kabupaten melalui provinsi, tentunya seperti itu. Memang kita belum bisa menyelesaikan, tapi berbagai upaya dan langkah terus kita lakukan. Mudah-mudahan kami berharap juga nantinya kalau memang sanksi ini bisa lebih tegas dilaksanakan, ya harus kita lakukan untuk pengawasan dan terkait dengan sanksi. Mungkin itu. Oke, gimana Mbak Dwi? Ya, terima kasih. Terima kasih. Maksudnya kan berarti kan memang ada langkah yang sudah diambil ya, upaya yang sudah diambil gitu untuk mengatasi permasalahan limbah itu. Karena memang karena saya dari kecil pun sudah di Pekalongan, jadi kayak merasa memang itu masalah yang dari dulu belum terpecahkan gitu, terselesaikan gitu, Pak Sulis. Ya. Ini mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan, karena ini lintas sektoral ini dan juga lintas daerah. Ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah Kota Pekalongan saja, karena ada juga tetangga-tetangga juga yang buang limbah juga, hulunya sampai ke Kota Pekalongan ya. Begitu ya Bu Sekda ya. Ya. Sudah bersama kita juga ini Mas Nanang
dari media yang juga biasa melakukan peliputan. Gimana nih Mas Nanang, pantauan Nanang mungkin juga masukan untuk pemerintah Kota Pekalongan, khususnya agar dilihat batik di Kota Pekalongan ini bisa bangkit seperti semula di tengah kondisi pandemi ini, Mas Nanang. Pak Sulis, bisa didengar ya saya? Bisa. Oke. Saya sebenarnya juga sama warga Pekalongan, cuman saya di sini akan berbicara sebagai dari media seperti itu, Pak Sulis. Kalau berbicara batik di tengah pandemi ini, saya amati memang ya bertahan seperti yang tadi dikatakan pelaku batik Mas Hanafi tadi ya, masih bisa bertahan di tengah pandemi. Meskipun bertahan ini ya harus kalau istilahnya orang Pekalongan harus diraih dengan kerja keras, kempis pindu itu, kempis-kempis gitulah kalau orang Pekalongan bilang. Nah itu iya, tapi bisa bertahan walaupun bertahan ini hasilnya tetap akan berbeda dengan saat kondisi sebelum pandemi seperti Pak Sulis. Dan saya lihat geliatnya juga makin tinggi ya. Saya ini suka nongkrong dengan anak-anak muda seperti itu, dan saya lihat mereka ini juga karena pandemi gitu beralih berjualan daster dan lain-lain, dan saya lihat daster ini juga dari Pekalongan ini juga ngirimnya ke banyak daerah dan pelakunya juga banyak anak-anak muda. Saya yakin ke depan mungkin akan tetap bisa bertahan dan lebih baik seperti itu, Pak Sulis. Oke. Berarti ada pelaku baru yang hikmahnya, ada pelaku baru yang juga turut mendorong daster itu. Batik ya. Oke. Ini kabar positif juga. Saya ke Ibu Indah nih. Terima kasih Mas Nanang ya. Nanti di siap. Ibu Indah, selamat siang Bu Indah. Nah, Bu Indah. Selamat siang Pak Sulis. Ya, Bu Indah ini juga pecinta batik ya. Wah, ini dari bajunya aja udah kelihatan motif batik. Iya. Wah, ini batik campuran Pekalongan dan Solo ini ya. Solo. Ya, silakan. Indah, ada pertanyaan atau apa yang disampaikan Bu Indah? Gini, saya mau nanya aja, sebagai kan punya banyak koleksi batik gitu ya Pak, tapi kadang tuh warna batik itu cepat pudar gitu. Kalau batik tulis itu lebih cepat. Saya mau tanya, kalau biar batik kita jadi awet tuh gimana gitu loh Pak? Ya. Kalau mungkin tanya ada saran yang bisa saya jawabnya jangan dipakai, ya disimpan aja, pasti awet ya. Ya mungkin dari narasumber bisa menjelaskan gitu tips-tipsnya gitu biar batiknya jadi awet gitu loh Pak. Pakar batiknya ini Pak Hanafi nih, Pak Hanafi silakan dijawab nih Pak Hanafi pertanyaan dari Bu Indah biar awet nih motif batiknya ini. Kalau untuk batik tulis itu sebenarnya tidak boleh mencucinya itu dengan bahan-bahan kimia sebenarnya. Nah, kalau batik-batiknya itu memang spesial banget di Pekalongan itu banyak sabun-sabun cuci yang dibuat dengan bahan-bahan alami, itu tinggal dibeli. Khusus gitu ya Pak ya? Ada itu. Memang khusus untuk mencuci batik-batik itu kan keluar atau apa itu. Tapi memang bahan-bahannya alami, itu tidak merusak bahan-bahan dari batik dan warnanya sendiri. Apalagi kalau diisi dengan mesin cuci atau dengan cairan-cairan yang banyak kimia itu memang sangat mudah, warnanya tuh memudar itu. Memang harusnya kalau memang bagus batiknya, memang koleksinya itu luar biasa ya, memang lebih baik mencucinya dengan sabun alami itu. Udah banyak di pasaran itu bahan-bahan untuk mencuci batik itu sudah ada itu. Seperti lerak itu gitu ya Pak? Ya, kayak lerak itu. Tapi kalau di Pekalongan sudah dikemas, ada pewanginya, ada apa itu. Oh ya. Pak Hanafi jualan sabun batik juga Pak Hanafi? Saya tidak faknya di situ. Ada rekan-rekan kita yang ada jualan kayak gitu. Di pameran tuh ada itu, di Pemkot itu ada itu. Di Pemkot Pekalongan ya? Iya. Pemkot sering ngadain pameran-pameran yang merangkul-rangkul pengusaha-pengusaha khusus spesial kayak gitu. Ini sabunnya nggak bisa buat sabunan badan ya Pak Hanafi ya? Nah, itu kan buat cuci. Buat khusus batik. Iya. Ya buat keramas sih bisa sebenarnya kalau mau. Buat keramas. Iya. Ini khusus, jadi khusus Bu Indah.
Itu ya, apa? Pak. Jangan pakai deterjen ya, Pak Nafi ya, malah nanti bludus warnanya nanti. Kalau orang Semarang itu bludus warnanya. Oke, cukup Bu Indah, jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Terima kasih, Bu Indah. Habis ini kulaan sabun khusus batik ya, Bu Indah ya. Iya. Ya. Pesan sama Pak Hanafi ya. Pak Hanafi dapat diskon ya, Pak Hanafi ya. Pak Hanafi sudah senyum-senyum itu kelihatan meskipun pakai masker kelihatan. Saya ke Ibu Sekda ini seperti belum standby mungkin. Oke, Bu Sekda masih ada keperluan. Saya ke Pak Hanafi lagi. Pak Hanafi mungkin ini masukan untuk pemerintah Kota Pekalongan ke depan, Pak Hanafi, agar geliat batik tahun depan ini bisa bertumbuh seperti sedia kala nih. Mungkin nanti kalau pas Bu Sekda bergabung kembali bisa saya sampaikan ini, Pak Hanafi. Oke, siap. Ya mungkin sarannya gini, dengan bertumbuhnya Kota Pekalongan yang kedepannya bercita-cita menjadi kota tujuan wisata, tentu kan mendatangkan banyak orang untuk datang ke Kota Pekalongan, dan mereka itu pasti butuh oleh-oleh, butuh belanja. Wisata, walaupun sekarang virtual itu sudah mulai bagus, kunjungan fisik kan sangat penting sekali. Iya. Untuk datang ke sebuah kota, dan itu pasti itu lahan bagus buat kita pedagang, pengusaha, dan pengrajin batik untuk kita menjual produk-produknya kita. Seperti Pekalongan beberapa tempo yang lalu kan kita kunjungannya kan cukup bagus. Jadi konsumen itu banyak beli produk-produk batik karena ya batik ya Pekalongan. Ini seperti itu. Ya harapannya kedepannya bisa semakin banyak mendatangkan pengunjung ke kota ini. Terserah mereka mau kemana. Tapi ketika orang ke Pekalongan, mesti kan mereka akan belanja batik. Ini seperti itu. Sehingga pengrajin-pengrajin seperti kita ini ya timpa rezekinya, ya itu seperti itu. Harapannya mendatangkan orang banyak ke kota Bani. Oke, ya. Saya ke Pemkot Pekalongan ini, dari Pemkot, Ibu Sekda. Apa mau harapannya? Mungkin harapannya tahun depan mungkin banyak lagi bisa mendatangkan pengunjung untuk belanja batik di Kota Pekalongan, Bu Sekda. Ya, Pak Sulis tadi disampaikan oleh Pak Hanafi terkait dengan harapan-harapannya agar ya Pekalongan tadi memang tidak memiliki sumber daya alam, tapi upaya untuk menarik wisatawan ini sudah kita lakukan, Pak. Termasuk dukungan agar mau ke Pekalongan tidak hanya belanja batik saja, tapi juga bisa menikmati sajian wisata yang lain, baik itu wisata kuliner maupun juga wisata religi dan wisata budaya, sekaligus ada wisata pantai, Pak. Oh ya, bisa disampaikan Bu, objek-objek yang tahun ini wisata pantai, ini Pantai Pasir Kencana kita ini sudah mendapatkan pembangunan dari pusat yang salah satu program strategis nasional juga dan sudah dilelangkan sehingga akhir tahun 2021 ini akan selesai. Di samping itu masih dilakukan untuk spot-spot wisata yang lain yang akan dibangun dari Kementerian PUPR untuk dukungan destinasi wisata Kota Pekalongan ini. Harapan itu kalau nanti memang sudah terbangun, otomatis banyak wisatawan juga yang akan datang, baik untuk menikmati alamnya, pantainya, wisata budayanya, wisata kulinernya, termasuk kita juga membangun sentra-sentra kuliner, kawasan strategis yang ada. Yang ini untuk mendorong agar orang tidak hanya belanja batik saja, tapi juga punya tujuan wisata yang lainnya. Ini saling sinergi lah. Kemudian berbagai event juga akan kita lakukan. Tapi mari kita bangkitkan bersama ekonomi ini dengan prokes yang ketat. Jadi para pengusaha, pelaku usaha ini pun juga harus prokes terhadap disiplin pakai kesehatan ini, agar kita bisa betul-betul
keluar dari masalah pandemi ini. Iya. Kalau hanya pemerintahnya saja yang kita selalu upaya mendisiplinkan, tapi masyarakatnya yang notabene juga para pelaku usaha, para pengrajin batik, pegawai-pegawai di lingkungan pembatik maupun yang lain, ini juga untuk getol melaksanakan protokol kesehatan ini. Sehingga kalau betul-betul yang tertular Pekalongan itu zonanya memang zona yang hijau, akhirnya seperti itu aman, orang juga akan datang ke Pekalongan aman. Saya selalu, apalagi ke teman-teman yang bergerak di kuliner ini, saya walaupun mungkin kalau saya berbelanja dan lain-lain atau mungkin lagi makan, kenapa tidak pakai masker? Orang itu sekarang kalau mau makan kuliner saja, kalau yang jualan nggak pakai masker sudah ilfil. Nah, makanya itu harus pakai masker. Ini yang saya tekankan seperti itu, biar orang yang mau jajan juga mantap, ini aman, sehat, dan juga memang kita menjaga orang lain juga tidak terpapar. Karena kita tidak tahu semua. Betul. Itu mungkin Pak harapannya saling sinergi lah kita dan masyarakat itu. Kalau boleh tahu Bu, dari catatan Dinas Kesehatan, adakah pelaku usaha batik yang terpapar di Kota Pekalongan terpapar corona? Tracingnya kita belum sampai ke hal tersebut ya. Ini kebetulan Pak Dinkes baru tadi ada acara juga. Ini tapi saya rasa para pekerjanya juga ada yang sudah tertular kan seperti itu. Baik. Terakhir ini Bu Sekda, mungkin bisa disampaikan harapan khususnya untuk pelaku usaha batik pada tahun depan agar mampu tetap minimal survive di tengah kondisi yang belum pasti ya di tahun depan 2021 ini Bu Sekda. Harapan kami memang ya lebih dari para pengusaha ini lebih giat lagi, baik di samping memasarkan secara konvensional, juga untuk belajar memasarkan online, gitu ya. Kemudian juga kalau sudah lewat online, memang juga harus kualitasnya harus dijaga, kejujurannya juga harus dijaga, karena kalau kita melihat dari yang pengalaman orang-orang yang berhasil memasarkan online, itu karena mereka orang akan berulang untuk membeli dan membeli, apalagi kalau sudah pembeli dalam partai besar, karena sekarang ini orang sudah tidak, mohon maaf, tidak pulaan lagi datang ke Pekalongan, tapi mereka sudah via online semua. Betul. Ini yang dijaga adalah bagaimana kepercayaan para customer ini ya harus dijaga, itu ya. Kemudian yang berikutnya ya terkait tadi bahwa suasana yang tidak menentu, memang karena kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, tapi kita harus optimis semua bahwa ini semua bisa kita lalui. Kita lalui kalau kita memang tadi tidak hanya 3M, tapi juga meningkatkan iman kita kepada Yang Maha Pencipta. Betul. Agar pandemi ini segera berakhir, itu yang dengan ikhtiar yang kita lakukan. Mudah-mudahan tetap semangat. Ini semua ujian, ya, ujian dari Allah. Kita bisa melewati itu semua. Mungkin itu Pak Sulis. Baik, Ibu, terima kasih waktunya pada kesempatan pagi hingga siang hari ini sudah berdiskusi via Zoom bersama dengan kita, juga Bapak Ibu di jajaran pemerintah Kota Pekalongan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi para pelaku usaha batik di Kota Pekalongan. Maju terus Ibu Sekda dan juga jajaran pemerintah Kota Semarang. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan juga para peserta Zoom meeting pada siang hari ini, saya ingatkan terus untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ingat juga 3M lainnya, yaitu aman, imun, dan iman. Aman sebaiknya jangan kemana-mana, imun selalu meningkatkan imun, dan iman tetap berdoa dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Sulis Esa menutup diskusi pada kita siang hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.